Halo teman-teman, coba bayangkan jika kalian tinggal di sebuah desa yang memiliki stadion dan terang pada malam hari. Bagus bukan? Tapi ada satu masalah besar. Jembatan akses utama anak-anak menuju sekolah justru hampir roboh dan tidak diperbaiki. Inilah yang terjadi di Desa Makmur. Kepala desa yang baru, Pak Andi, memiliki cita-cita menjadikan desanya sebagai desa olahraga. Karena itu, sebagian besar dana desa digunakan untuk membangun stadion. Namun, usulan warga untuk memperbaiki jembatan yang hampir roboh tidak menjadi prioritas. Akibatnya, ketika hujan deras tiba, jembatan tersebut benar-benar roboh dan melumpuhkan aktivitas masyarakat. Lalu, timbul pertanyaan, apakah keputusan ini sesuai dengan prinsip pemerintahan desa yang baik atau tidak? Mari kita bahas. Jika kita melihat dari perspektif tata kelola pemerintahan desa, ada dua masalah utama. Yang pertama, fungsi Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam sistem pemerintahan desa, BPD memiliki fungsi penting, yaitu menampung aspirasi masyarakat, membahas kebijakan bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Namun, dalam kasus ini, Pak Andi jarang memberikan laporan perkembangan proyek kepada BPD. Bahkan, ketika BPD meminta rincian biaya pembangunan, permintaan tersebut tidak ditanggapi secara serius. Artinya, fungsi pengawasan BPD di sini diabaikan, sehingga prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat lemah. Masalah yang kedua adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa. Saat musyawarah berlangsung, para petani dan ibu-ibu sebenarnya telah menyampaikan kebutuhan yang sangat penting, yaitu perbaikan jembatan. Sayangnya, Pak Andi sebagai kepala desa menutup rapat terlalu cepat dan tetap memaksakan keputusannya sendiri. Padahal, musyawarah desa bukan sekedar formalitas. Musyawarah merupakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan arah pembangunan desa. Jika suara warga tidak didengarkan, keputusan yang diambil berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan itulah yang terjadi di Desa Makmur saat ini. Lalu, apa sih solusi yang bisa dilakukan? Solusi yang pertama adalah memperbaiki hubungan antara kepala desa dengan BPD. Pak Andi perlu melakukan komunikasi yang lebih baik dengan BPD melalui rapat, penyampaian laporan perkembangan proyek, serta melibatkan BPD dalam mengambil keputusan yang strategis. Dengan begitu, fungsi pengawasan dan kerjasama antara kepala desa dan BPD dapat berjalan lebih efektif. Solusi yang kedua adalah segera menangani jembatan yang roboh. Pemerintah desa dapat mengadakan musyawarah desa darurat untuk menentukan langkah prioritas seperti apa yang akan dilakukan. Jika masih terdapat sisa anggaran desa, dana tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan jembatan. Namun, jika dana tersebut tidak mencukupi, pemerintah desa dapat mengambil opsi lainnya seperti melakukan perubahan anggaran desa, mencari bantuan dari pemerintah daerah, ataupun melalui swadaya gotong royong masyarakat. Yang terpenting adalah kebutuhan mendesak warga harus menjadi prioritas utama. Nah, dari kasus Desa Makmur tadi, kita belajar bahwasannya pembangunan desa yang baik bukan hanya tentang mewujudkan visi dan misi seorang pemimpin, melainkan pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang mendengarkan aspirasi masyarakat, melibatkan BPD, serta mengutamakan kebutuhan yang paling penting bagi warga itu sendiri. Karena pada dasarnya, pemerintah desa yang baik adalah keseimbangan antara ambisi pemimpinnya dengan kepentingan rakyatnya. Saya, Raja Mustafi Azmi, pengamat muda tata kelola desa untuk tugas UAS Pemerintahan Desa. Terima kasih.